Sementara itu, ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, sejak awal sangat yakin Jessica adalah satu-satunya tersangka pembunuhan Mirna. Ia berpendapat sudah banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan Jessica dalam kematian Mirna yang disebabkan oleh racun sianida di dalam kopi. Ia pun berharap agar Jessica segera mengakui perbuatannya. Saya udah sering ngomong sama pengacaranya Yudi itu baik kok. Dia belain Jessica habis-habisan itu. Ya wajar lah ya. Namanya gue pengacaranya. Yud, kasih tahu deh tuh Jessica suruh ngaku lah nanti gimana. Kalau dia nggak ngaku ya parah udah. Orang ada buktinya kok gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak bakal ngaku lah sampai sidang juga. Bener-bener dari polisi nggak bakal ngaku. Jadi mana ada sih orang ngeracun dia mau ngaku, udah kepalang, istilahnya udah kepalang tanggung nih dia. Udah nekat dah, udah nggak usah ngaku, untung-untungan, gitu. Setelah 4 kali dikembalikan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara Jessica Kumala Wongso tersangka kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin sudah lengkap. Dalam pengembalian berkas kemarin, penyidik melengkapi bukti mutual legal assistance dari pemerintah Australia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menyatakan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara Jessica Kumala Wongso tersangka kasus sianida di kopi Mirna lengkap. Penyidik menyertakan mutual legal assistance dari pemerintah Australia pada pelimpahan berkas terakhir. Surat ini diperlukan Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara. Saat pengembalian berkas terakhir kemarin sore tercipta kerjasama yang baik antara Kejati dengan penyidik dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Sehingga penyidik bisa memenuhi petunjuk dari Kejati hingga dinyatakan lengkap. Persidangan nanti akan menyajikan satu proses yang terbuka kepada publik, kinerja yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang peristiwa pidana ini, dan jaksa penuntut umum merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan penyidik. Berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tepat 2 hari sebelum masa penahanan Jessica habis. Jaksa penuntut umum akan segera memproses dakwaan untuk Jessica Kumala Wongso dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Terima kembali, kemudian berkas perkara tersebut kita teliti secara bersama dan diteliti oleh jaksa peneliti, bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Hari ini rencananya penyidik akan menyerahkan tersangka Jessica Wongso dan barang bukti ke Kejaksaan. Jessica Kumala Wongso ditetapkan menjadi tersangka tunggal kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada 29 Januari 2016 lalu. Jessica kemudian ditahan sejak 30 Januari dengan 2 kali perpanjangan penahanan. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Awaludin, Metro TV. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menyerahkan Jessica Kumala Wongso ke Kejari Jakarta Pusat. Selain Jessica, polisi juga melimpahkan barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ada 37 item barang bukti yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Dari 37 item barang tersebut, salah satu barang bukti yang penting yang diserahkan adalah rekaman CCTV di Cafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi dari penyidik, dalam rekaman CCTV tersebut ada terlihat Jessica saat memindahkan gelas kopi yang akan disajikan untuk Mirna. Selain CCTV, barang bukti yang juga diserahkan adalah 1 sampel kopi. Penyerahan tahap 2 ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap kemarin, siang ini penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka pembunuhan Wayan Mirna, Jessica Wongso, beserta sejumlah barang buktinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nadia langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Nadia, bagaimana proses penyerahan tersangka dan juga barang bukti di sana?
Elvita, proses penyerahan tersangka Jessica Wongso yang mana ia diduga membunuh Jessica, maksud kami Wayan Mirna, dalam kasus pemberian sianida dalam kopi ini telah berlangsung sejak pukul 11 tadi. Jessica datang bersama dengan tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Barang-barang bukti yang diberikan menurut keterangan Polda Metro Jaya diantaranya adalah berupa dokumen-dokumen yang didapatkan dari kepolisian Australia, kemudian juga ada gelas yang digunakan oleh Wayan Mirna saat berada di Cafe Olivier, kemudian ada juga tas milik Jessica dan sejumlah barang-barang bukti lainnya yang totalnya ada 37 barang bukti yang diserahkan kali ini. Berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hari ini juga Jessica Wongso akan dialihkan atau diamankan di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu selama jangka waktu 20 hari. Dan jika dalam jangka waktu 20 hari ini jaksa masih membutuhkan keterangan-keterangan dari Jessica dan surat dakwaan belum lengkap, maka jaksa bisa memperpanjang masa tahanannya dengan tambahan 30 hari. Dan jika masih belum juga cukup waktu tahanan ini, akan ditambahkan ini berdasarkan izin didapatkan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini karena hukuman yang didakwakan ini mencapai 9 tahun, maka bisa mendapatkan izin untuk perpanjangan selama 60 hari. Dan hingga saat ini Jessica masih menjalani proses penyerahan tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mengapa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat? Karena lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana ini berada di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yakni di wilayah Tamrin, Jakarta Pusat. Elvita. Ya, Nadia, lalu kapan persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna ini akan dilaksanakan? Elvita, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilengkapi hingga akhirnya proses persidangan dari Jessica Wongso ini bisa berlangsung. Di antaranya adalah proses penentuan jaksa penuntut umum. Tadi Kejari menyatakan bahwa jaksa ini akan berasal dari gabungan antara jaksa Kejari dan juga jaksa Kejati. Kemudian tahap selanjutnya adalah dengan menyusun surat dakwaan. Berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011, ini dinyatakan bahwa untuk kasus tindak pidana umum ini mempunyai waktu 15 hari untuk penyusunan surat dakwaan. Namun untuk kasus-kasus sulit ini mempunyai waktu hingga 30 hari. Dan bagaimana dengan kasus Jessica Wongso ini, kasus kematian Wayan Mirna ini masuk dalam kategori kasus sulit. Karena menurut peraturan Kapolri ini salah satu kriteria kasus sulit adalah kesulitan dari bagaimana menemukan saksi yang bisa melihat secara langsung dari perbuatan atau dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dan dalam hal ini tidak ada kesaksian yang bisa ditemukan oleh Polda Metro Jaya yang benar-benar melihat secara langsung bagaimana tersangka memasukkan sianida hingga akhirnya menyebabkan Wayan Mirna tewas. Untuk sementara demikian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kembali ke studio Elvita. Ya, Nadia Atmaji, terima kasih untuk laporannya. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih memperbincangkan mengenai babak baru kasus Jessica. Bagi Anda baru bergabung, tadi kami juga sudah berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono yang masih bersama kami. Pak Awi, kami ingin mengetahui dan juga memberitahu kepada pemirsa begitu tahapan selanjutnya untuk katakanlah memberikan berkas dan juga memberikan Jessica tentunya kepada Kejari seperti apa, Pak Awi? Bisa lebih dijelaskan secara detail? Iya, betul. Ini kita tinggal tahap 2, rencana pagi hari ini. Nanti barang bukti dan tersangka tentunya kita akan serahkan kepada JPU. Dan kesempatan pada pagi hari ini dan sudah tidak ada lagi waktu karena besok sudah kantor kan tidak masuk. Hari ini kantor masuk ya, kesempatan hari Jumat ini kita akan limpahkan kepada JPU. Pukul berapa Pak kira-kira akan diserahkan deadline-nya hari ini? Ya, sebelum Jumatan. Ya. Kita upayakan sebelum Jumatan.
Baik, juga bisa lebih dijelaskan secara detail Pak, konsekuensi hukum yang sedang akan menanti seorang Jessica Kumala Wongso, Pak Awi? Mohon maaf Mbak, memang seperti tadi juga disampaikan Pak Ginting juga, bahwasanya kami ini dibatasi oleh undang-undang. Tidak semuanya harus kita buka ya, walaupun ada undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan. Kami senang sekali sebenarnya kita membuka semuanya, namun demikian itu tadi karena undang-undang sehingga ya masyarakat tidak bisa kita puaskan semuanya bagaimana proses penyidikan ini. Tentunya nanti akan di pengadilan yang akan terbuka seluas-luasnya, masyarakat bisa mengakses, bisa melihat apa yang terjadi, apa modusnya yang bersangkutan membunuh korban, termasuk juga nanti konsekuensi hukumnya apa, nanti di situ akan terungkap semuanya. Berarti menunggu proses selanjutnya ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin Bang Jamin? Ya, Pak Alfi, saya kira yang perlu kita perkuat dalam hal ini adalah kerjasama dan koordinasi dengan kejaksaan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus tindak pidana korupsi misalnya, antara jaksa dan penyidik dalam satu atap itu sangat cepat untuk bisa melakukan suatu tindakan-tindakan. Nah, tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian dan penuntutan kejaksaan, sejak ada SPDP, kelihatannya jaksanya ditinggali, ya. Saya lihat ketinggalan begitu, sehingga munculnya P18 dan P19 yang sampai 4 atau 5 kali ini sebenarnya bisa diminimalisasi dengan dari awal adanya kerjasama koordinasi yang baik antara kejaksaan dan juga penyidik. Jadi saya kira peran jaksa perlu banyak dilibatkan dalam penyidikan sejak adanya SPDP tersebut, Pak. Itu yang saya lihat agak miss di sini, sehingga masyarakat menilai, lah ada apa ini sebenarnya kasus? Sebenarnya kasus tidak ada apa-apa, tapi karena sudah 4 kali dan sampai 4 bulan kasus ini berjalan, sepertinya koordinasi itu dilihat kurang begitu loh, Pak. Begitu reaksi Anda, Pak Awi Setiono, silakan. Itu tadi saya sampaikan yang dari awal, bahwasanya undang-undang kita mengatur demikian. Kalau memang seperti disampaikan Pak Ginting, saya sepakat dan saya setuju untuk konsep pemikiran demikian. Karena memang itu yang mempermudah, seperti konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, satu atap, kepolisian dengan jaksa, langsung koordinasi, langsung bisa action di lapangan, itu lebih mudah kita, kepolisian. Namun demikian KUHAP kita mengatur lain, gitu loh. Nah, sehingga kita malah mencari terobosan-terobosan yang tadi kita sampaikan, bahwasanya di bawah tangan kita melakukan koordinasi-koordinasi yang tidak diatur dalam hukum acara kita, gitu. Baik, intinya karena KUHAP akhirnya dilakukanlah jalan-jalan alternatif lain, sekali lagi tentunya untuk mempercepat, begitu ya Pak Awi, pengungkapan kasus dari Jessica Kumala. Kita sudah berusaha demikian, betul. Baik, terima kasih Pak Awi Setiono, Kombes Pol. Ya, tidak semua kita bisa ungkap. Intinya tidak semua bisa kita buka ya, tapi kita akan mencoba menganalisis di sini Pak Awi Setiono. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih, kembali turn back crime ya Pak. Selamat kembali bertugas. Baik nih, Bang Jamin Ginting mengatakan bahwa ternyata katanya KUHP kita bertindak lain begitu. Akhirnya katakanlah proses untuk menggandeng lebih akrab begitu dari pihak kejaksaan ini jadi terhalang. Betulkah seperti itu atau ada penjelasan yang lain? Saya kira sih KUHP sendiri tidak memberikan batasan-batasan mengenai itu, karena memang pelimpahan berkas itu dalam konteks formal. Jadi secara formalitas itu kewenangan itu dipindahkan kepada penyidik. Karena apa? Karena memang masa penahanan itu tanggung jawab oleh penyidik. Tetapi kalau penyidikan dimulai, kan sudah ada koordinasi, SPDP diberitahukan dan nama jaksanya sudah ada di situ. Coba mungkin untuk lebih memudahkan pemirsa dirunutkan kembali ketika misalnya pertama kali ditetapkan Jessica statusnya sebagai tersangka sampai akhirnya berkasnya bolak-balik sampai akhirnya di P21 kan itu proses hukumnya seperti apa? Jadi begini, waktu dilakukannya penetapan penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu menetapkan tersangka dalam hal ini adalah Jessica. Nah, penyidik itu sudah memberikan surat kepada jaksa bahwasanya ini loh ada kasus seperti ini, tersangkanya sudah ada ini.
tolong koordinasi dengan kami mengenai alat-alat bukti dan pasal-pasal untuk membuktikan dia menjadi tersangka bisa terpenuhi. Lalu jaksa memberikan beberapa perintah-perintah yang baik informal dan non formal tadi untuk disediakan bukti-bukti. Sudah bukti-bukti disediakan segala macam, lalu berkas itu akan dilimpahkan ke tahap berikutnya adalah penuntutan. Nah, penuntutan ini kewenangan daripada jaksa penuntut umum, tetapi dia dalam proses alat-alat bukti nanti dia akan sediakan. Nah, dia sediakan. Setelah disediakan, kalau jaksa sudah merasa, oh sudah cukup ini P21, saya kasih surat, sudah P21, saya akan bawa ini ke hakim di peradilan. Tetapi kalau dia merasa, oh ini saya ragu-ragu, saya nggak pasti ini, kalau saya masukkan ke pengadilan saya akan menang, kita akan menang, yuk tambahin lagi. Nah, tambahin itu tidak lazim kalau sampai di atas 4 atau 5 kali. Karena berarti ada yang tidak lazim juga dong dalam penyerahan berkas ini. Seharusnya kalau dari awal sudah, mereka kan sudah sama-sama duduk, sudah koordinasi. Kalau sudah koordinasi dari awal paling tidak 2-3 kali sudah cukup. Ini banyak sekali jadinya spekulasi dan juga ada katakanlah opini yang ada intervensi dari beberapa pihak begitu kan yang katakanlah tidak puas. Lalu juga masih ada misteri-misteri yang tidak terpecahkan. Misalnya saja celana Jessica yang pada saat itu diduga katanya bisa ada ditemukan bukti dari sianida yang memang dikantongi oleh Jessica. Itu akhirnya menimbulkan spekulasi yang meliar dan sementara berkas juga semakin dibolak-balik, semakin akhirnya masyarakat bertanya tanya ada apa sebetulnya? Ya, saya kira karena ini hal yang sangat interesting, publik cukup tinggi terhadap hal ini, banyak peran-peran orang yang lebih menonjol dalam kasus ini. Padahal seharusnya tidak juga didengarkan kan Pak? Enggak, saya kira sudah jelas tadi saya katakan, seharusnya kalau dari awal jaksa sudah banyak dilibatkan dalam kasus ini, secara informal tadi yang disebut Pak Alwi di bawah tangan saja, tidak perlu ke media juga udah cukup begitu, artinya mereka koordinasi cukup aja 2 kali untuk mengatakan kasus ini dikembalikan sudah selesai. Artinya dilimpahkan kepada P21. Nah, sekali lagi saya katakan ini suatu drama, drama yang saya kira banyak orang yang ingin bermain di dalam drama ini. Betul. Dan kita lihat ya dramanya happy ending atau tidak begitu, karena kan keterpuasan publik juga beda, ekspektasinya beda karena informasi yang didapatkannya juga berbeda. Intinya sekarang kita akan melihat babak baru kasus Jessica ini seperti apa. Berarti kan tidak akan lebih dari 14 hari ya ketika P21 sudah akan dilimpahkan. Waktu jaksa sudah dialihkan ke jaksa, jaksa punya kewenangan untuk menahan dia atau tidak menahan. Jadi intinya masih ada celah untuk... Ada, bisa saja jaksa beranggapan kita tidak perlu menahan Jessica karena semua bukti sudah kita dapatkan, atau dia kooperatif, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan alat bukti, bisa juga dia tidak ditahan. Tapi dia kalau menahan, jangka waktu penahanannya juga dibatasi ya, 20 plus 30, jadi paling lama 50 hari. Oke, katakanlah ketika jaksanya nanti memutuskan baik tidak ditahan, berarti tetap prosesnya hukum berlanjut atau tidak? Tetap saja berlanjut, tetap saja berlanjut. Kan ini kan masalah penahanannya saja. Tapi kalau sudah P21 itu kan sudah jaksa yang memberitahukan bahwasanya oh sudah lengkap ini dokumen dan bukti-bukti. Jadi kami sudah bisa menyerahkan nanti penuntutannya di kejaksaan, di pengadilan. Jadi saya rasa nggak mungkinlah jaksa memberhentikan ini tanpa karena sudah ada P21. Baik, terima kasih Bang Jamin atas pemaparan yang komprehensif untuk para pemirsa, dan kita nantikan nanti babak baru drama seperti apakah kasus Jessica. Sementara itu mohon maaf Mbak, memang seperti tadi juga disampaikan Pak Ginting juga, bahwasanya kami ini dibatasi oleh undang-undang. Tidak semuanya harus kita buka ya, walaupun ada undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan. Kami senang sekali sebenarnya kita membuka semuanya, namun demikian itu tadi karena undang-undang sehingga ya masyarakat tidak bisa kita puaskan semuanya bagaimana proses penyidikan ini. Tentunya nanti akan di pengadilan yang akan terbuka luas-luasnya, masyarakat bisa mengakses, bisa melihat apa yang terjadi, apa modusnya yang bersangkutan membunuh korban, termasuk juga nanti konsekuensi hukumnya apa, nanti di situ akan terungkap semuanya. Berarti menunggu proses selanjutnya ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan mungkin Bang Jamin? Ya, Pak Alfi, saya kira yang perlu kita perkuat dalam hal ini adalah kerjasama dan koordinasi dengan kejaksaan. Karena kalau kita lihat kasus-kasus tindak pidana korupsi misalnya,
antara jaksa dan penyidik dalam satu atap itu sangat cepat untuk bisa melakukan suatu tindakan-tindakan. Nah, tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian dan penuntutan kejaksaan, sejak ada SPDP, kelihatannya jaksanya ditinggali, ya. Saya lihat ketinggalan begitu, sehingga munculnya P18 dan P19 yang sampai 4 atau 5 kali ini sebenarnya bisa diminimalisasi dengan dari awal adanya kerjasama koordinasi yang baik antara kejaksaan dan juga penyidik. Jadi saya kira peran jaksa perlu banyak dilibatkan dalam penyidikan sejak adanya SPDP tersebut, Pak. Itu yang saya lihat agak miss di sini, sehingga masyarakat menilai, lah ada apa ini sebenarnya kasus? Sebenarnya kasus tidak ada apa-apa, tapi karena sudah 4 kali dan sampai 4 bulan kasus ini berjalan, sepertinya koordinasi itu dilihat kurang begitu loh, Pak. Begitu reaksi Anda, Pak Awi Setiono, silakan. Itu tadi saya sampaikan yang dari awal, bahwasanya undang-undang kita mengatur demikian. Kalau memang seperti disampaikan Pak Ginting, saya sepakat dan saya setuju untuk konsep pemikiran demikian. Karena memang itu yang mempermudah, seperti konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, satu atap, kepolisian dengan jaksa, langsung koordinasi, langsung bisa action di lapangan, itu lebih mudah kita, kepolisian. Namun demikian KUHAP kita mengatur lain, gitu loh. Nah, sehingga kita malah mencari terobosan-terobosan yang tadi kita sampaikan, bahwasanya di bawah tangan kita melakukan koordinasi-koordinasi yang tidak diatur dalam hukum acara kita, gitu. Baik, intinya karena KUHAP akhirnya dilakukanlah jalan-jalan alternatif lain, sekali lagi tentunya untuk mempercepat, begitu ya Pak Awi, pengungkapan kasus dari Jessica Kita sudah berusaha demikian, betul. Baik, terima kasih Pak Awi Setiono, Kombes Pol. Ya, tidak semua kita bisa ungkap. Intinya tidak semua bisa kita buka ya, tapi kita akan mencoba menganalisis di sini Pak Awi Setiono. Terima kasih. Kejari Jakarta Pusat. Selain Jessica, polisi juga melimpahkan barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ada 37 item barang bukti yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Dari 37 item barang tersebut, salah satu barang bukti yang penting yang diserahkan adalah rekaman CCTV di Cafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi dari penyidik, dalam rekaman CCTV tersebut ada terlihat Jessica saat memindahkan gelas kopi yang akan disajikan untuk Mirna. Selain CCTV, barang bukti yang juga diserahkan adalah 1 sampel kopi. Penyerahan tahap 2 ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap kemarin, siang ini penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka pembunuhan Wayan Mirna, Jessica Wongso, beserta sejumlah barang buktinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nadia langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Nadia, bagaimana proses penyerahan tersangka dan juga barang bukti di sana? Elvita, proses penyerahan tersangka Jessica Wongso yang mana ia diduga membunuh Jessica Maskami Wayan Mirna dalam kasus pemberian sianida dalam kopi ini telah berlangsung sejak pukul 11 tadi. Jessica datang bersama dengan tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Barang-barang bukti yang diberikan menurut keterangan Polda Metro Jaya diantaranya adalah berupa dokumen-dokumen yang didapatkan dari kepolisian Australia. Kemudian juga ada gelas yang digunakan oleh Wayan Mirna saat berada di Cafe Olivier, kemudian ada juga tas milik Jessica dan sejumlah barang-barang bukti lainnya yang totalnya ada 37 barang bukti yang diserahkan kali ini. Berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hari ini juga Jessica Wongso akan dialihkan atau diamankan di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu selama jangka waktu 20 hari.
Dan jika dalam jangka waktu 20 hari ini jaksa masih membutuhkan keterangan-keterangan dari Jessica dan surat dakwaan belum lengkap, maka jaksa bisa memperpanjang masa tahanannya dengan tambahan 30 hari. Dan jika masih belum juga cukup waktu tahanan ini, akan ditambahkan ini berdasarkan izin didapatkan dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini karena hukuman yang didakwakan ini mencapai 9 tahun, maka bisa mendapatkan izin untuk perpanjangan selama 60 hari. Dan hingga saat ini Jessica masih menjalani proses penyerahan tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mengapa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat? Karena lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana ini berada di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yakni di wilayah Tamrin, Jakarta Pusat. Elvita. Ya, Nadia, lalu kapan persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna ini akan dilaksanakan? Elvita, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilengkapi hingga akhirnya proses persidangan dari Jessica Wongso ini bisa berlangsung. Di antaranya adalah proses penentuan jaksa penuntut umum. Tadi Kejari menyatakan bahwa jaksa ini akan berasal dari gabungan antara jaksa Kejari dan juga jaksa Kejati. Kemudian tahap selanjutnya adalah dengan menyusun surat dakwaan. Berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011, ini dinyatakan bahwa untuk kasus tindak pidana umum ini mempunyai waktu 15 hari untuk penyusunan surat dakwaan. Namun untuk kasus-kasus sulit ini mempunyai waktu hingga 30 hari. Dan bagaimana dengan kasus Jessica Wongso ini, kasus kematian Wayan Mirna ini masuk dalam kategori kasus sulit. Karena menurut peraturan Kapolri ini salah satu kriteria kasus sulit adalah kesulitan dari bagaimana menemukan saksi yang bisa melihat secara langsung dari perbuatan atau dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dan dalam hal ini tidak ada kesaksian yang bisa ditemukan oleh Polda Metro Jaya yang benar-benar melihat secara langsung bagaimana tersangka memasukkan sianida hingga akhirnya menyebabkan Wayan Mirna tewas. Untuk sementara demikian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kembali ke studio Elvita. Ya, Nadia Atmaji, terima kasih untuk laporannya. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih memperbincangkan mengenai babak baru kasus Jessica. Bagian yang baru bergabung, tadi kami juga sudah berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono yang masih bersama kami. Pak Awi, kami ingin mengetahui dan juga memberitahu kepada pemirsa begitu tahapan selanjutnya untuk katakanlah memberikan berkas dan juga memberikan Jessica tentunya kepada Kejari seperti apa, Pak Awi? Bisa lebih dijelaskan secara detail? Iya, betul. Ini kita tinggal tahap 2, rencana pagi hari ini. Nanti barang bukti dan tersangka tentunya kita akan serahkan kepada JPU. Dan kesempatan pada pagi hari ini dan sudah tidak ada lagi waktu karena besok sudah kantor kan tidak masuk. Hari ini kantor masuk ya, kesempatan hari Jumat ini kita akan limpahkan kepada JPU. Pukul berapa Pak kira-kira akan diserahkan deadline-nya hari ini? Ya, sebelum Jumatan. Ya. Kita upayakan sebelum Jumatan. Baik, juga bisa lebih dijelaskan secara detail Pak konsekuensi hukum yang sedang akan menanti seorang Jessica Kumala Wongso, Pak Awi? Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih, kembali turn back crime ya Pak, selamat kembali bertugas. Baik nih, Bang Jamin Ginting mengatakan bahwa ternyata katanya KUHP kita bertindak lain begitu. Akhirnya katakanlah proses untuk menggandeng lebih akrab begitu dari pihak kejaksaan ini jadi terhalang. Betulkah seperti itu atau ada penjelasan yang lain? Saya kira sih KUHP sendiri tidak memberikan batasan-batasan mengenai itu karena memang pelimpahan berkas itu dalam konteks formal. Jadi secara formalitas itu kewenangan itu dipindahkan kepada penyidik. Karena apa? Karena memang masa penahanan itu tanggung jawab oleh penyidik. Tetapi kalau
penyidikan dimulai, kan sudah ada koordinasi, SPDP diberitahukan dan nama jaksanya sudah ada di situ. Coba mungkin untuk lebih memudahkan pemirsa, dirunutkan kembali ketika misalnya pertama kali ditetapkan Jessica statusnya sebagai tersangka, sampai akhirnya berkasnya bolak-balik, sampai akhirnya di P21, kan itu proses hukumnya seperti jadi begini, apa? Waktu dilakukannya penetapan penyelidikan, ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu menetapkan tersangka, dalam hal ini adalah Jessica, nah, penyidik itu sudah memberikan surat kepada jaksa bahwasanya ini loh ada kasus seperti ini, tersangkanya sudah ada ini. Tolong koordinasi dengan kami mengenai alat-alat bukti dan pasal-pasal untuk membuktikan dia menjadi tersangka bisa terpenuhi. Lalu jaksa memberikan beberapa perintah-perintah yang baik informal dan non formal tadi untuk disediakan bukti-bukti. Sudah bukti-bukti disediakan segala macam. Lalu berkas itu akan dilimpahkan ke tahap berikutnya adalah penuntutan. Nah, penuntutan ini kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Tetapi dia dalam proses alat-alat bukti nanti dia akan sediakan. Nah, dia sediakan. Setelah disediakan, kalau jaksa sudah merasa, oh sudah cukup ini P21, saya kasih surat, sudah P21, saya akan bawa ini ke hakim di peradilan. Tetapi kalau dia merasa, oh ini saya ragu-ragu, saya nggak pasti ini kalau saya masukkan ke pengadilan saya akan menang, kita akan menang, yuk tambahin lagi. Nah, tambahin itu tidak lazim kalau sampai di atas 4 atau 5 kali. Karena berarti ada yang tidak lazim juga dong dalam penyerahan berkas ini. Seharusnya kalau dari awal sudah, mereka kan sudah sama-sama duduk, sudah koordinasi. Kalau sudah koordinasi dari awal paling tidak 2-3 kali sudah cukup. Ini banyak sekali jadinya spekulasi dan juga ada katakanlah opini yang ada intervensi dari beberapa pihak begitu kan yang katakanlah tidak puas. Lalu juga masih ada misteri-misteri yang tidak terpecahkan. Misalnya saja celana Jessica yang pada saat itu diduga katanya bisa ada ditemukan bukti dari sianida yang memang dikantongi oleh Jessica. Itu akhirnya menimbulkan spekulasi yang meliar dan sementara berkas juga semakin dibolak-balik, semakin akhirnya masyarakat bertanya tanya ada apa sebetulnya? Ya, saya kira karena ini hal yang sangat interesting, publik cukup tinggi terhadap hal ini, banyak peran-peran orang yang lebih menonjol dalam kasus ini. Padahal seharusnya tidak juga didengarkan kan Pak? Sementara itu, ayah dari Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, sejak awal sangat yakin Jessica adalah satu-satunya tersangka pembunuhan Mirna. Ia berpendapat sudah banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan Jessica dalam kematian Mirna yang disebabkan oleh racun sianida di dalam kopi. Ia pun berharap agar Jessica segera mengakui perbuatannya. Saya udah sering ngomong sama pengacaranya Yudi itu baik kok. Dia belain Jessica habis-habisan itu, ya wajar lah ya. Namanya gue pengacaranya. Yud, kasih tahu deh tuh Jessica suruh ngaku lah nanti gimana. Kalau dia nggak ngaku ya parah udah, orang ada buktinya kok gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak bakal ngaku lah sampai sidang juga. Bener-bener dari polisi nggak bakal ngaku. Jadi mana ada sih orang ngeracun dia mau ngaku, udah kepalang, istilahnya udah kepalang tanggung nih dia. Udah nekat dah, udah nggak usah ngaku, untung-untungan gitu. Setelah 4 kali dikembalikan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara Jessica Kumala Wongso tersangka kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin sudah lengkap. Dalam pengembalian berkas kemarin, penyidik melengkapi bukti mutual legal assistance dari pemerintah Australia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menyatakan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas perkara Jessica Kumala Wongso tersangka kasus sianida di kopi Mirna lengkap. Penyidik menyertakan mutual legal assistance dari pemerintah Australia pada pelimpahan berkas terakhir. Surat ini diperlukan Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara. Saat pengembalian berkas terakhir kemarin sore tercipta kerjasama yang baik antara Kejati dengan penyidik dalam memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Sehingga penyidik bisa memenuhi petunjuk dari Kejati hingga dinyatakan lengkap. Persidangan nanti akan menyajikan satu proses yang terbuka kepada publik, kinerja yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang peristiwa pidana ini, dan jaksa penuntut umum merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan penyidik. Berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tepat 2 hari sebelum masa penahanan Jessica habis.
Jaksa penuntut umum akan segera memproses dakwaan untuk Jessica Kumala Wongso dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Terima kembali, kemudian berkas perkara tersebut kita teliti secara seksama dan dituntut oleh jaksa peneliti bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Hari ini rencananya penyidik akan menyerahkan tersangka Jessica Wongso dan barang bukti ke kejaksaan. Jessica Kumala Wongso ditetapkan menjadi tersangka tunggal kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada 29 Januari 2016 lalu. Jessica kemudian ditahan sejak 30 Januari dengan 2 kali perpanjangan penahanan. Dari Jakarta, Marsyalina Gita, Awaludin, Metro TV. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menyerahkan Jessica Kumala Wongso